Ini udah minggu keempat ya. Apakah ada yang ingin Anda diskusikan dengan saya terkait penggunaan Python? Bagaimana? Ada yang ditanyakan ke saya? Cek, permisi Pak, izin bertanya Pak. Permisi Pak, izin bertanya. Izin bertanya Pak. Oke Mas, silakan Mas. Siapa Mas? Ahmad Rizal. Silakan kalau mau bertanya. Saya izin bertanya, kalau misalnya kan ada tugas ya Pak. Tugas itu kan disuruh mengerjakan menggunakan bahasa Python. Tapi kalau saya mengerjakan menggunakan bahasa program lain itu apakah boleh Pak? Nggak boleh ya, semua harus pakai Python. Baik Pak, terima kasih. Yang lainnya? Pak, minta info Pak. Python itu berarti kayak aplikasi gitu ya Pak? Pertanyaannya mungkin kurang tepat ya. Jadi justru Python itu yang membuat aplikasi. Jadi saya bisa sebut tools untuk coding. Mungkin Anda pernah pakai PHP gitu ya, untuk aplikasi berbasis web, ya. Itu salah satu contohnya. Maksud saya gini Pak, saya kan kurang apa ya, bisa dikatakan gaptek lah Pak. Artinya dari Google, misalnya saya buka Google gitu Pak ya, saya ketik Python gitu bisa ya Pak ya? Maksudnya bisa ini gimana? Ya Nah,
Ketemu ya, pasti ketemu. Oh, Bahasa pemrograman Python gitu kan nanti akan muncul. oh baik Pak. Nah, berarti belum pernah nyoba ini ya. Belum Pak. Lo padahal ikut kuliah mulai pertama dengan saya. Baru pertama kali ini Pak saya gabung Pak. Karena Oh, yang tadi WA kebetulan saya. Baru KRS-an. kalau KRS sudah Pak, cuman belum pernah bisa ikut gabung karena kerjaan Pak. Gabung ke grup juga belum. Sudah Pak, WA. sudah gabung Pak. Mulai kapan? Sudah agak lama sih Pak, cuman baru ini aja saya bisa buka di grup gitu Pak. Oke, yang lainnya yang sudah mencoba siapa saja? Boleh apa ya usul Pak, saya Pak. Silakan. Apa di hari tertentu kalau misalkan di hari Sabtu gitu Pak untuk bisa ketemu gitu Pak. Mungkin kalau Pak Yahya ada waktu gitu Pak. Loh, saya jadwalkan ketemu. Rencana hari ini ketemu, tapi karena saya ada kegiatan di luar kota, jadi saya buat online dulu. Oh, maksud saya ya mungkin agak memberatkan di Pak Cahyo sih Pak. Eh, kalau di hari Sabtu sore gitu gimana ya Pak? Kenapa harus Sabtu? Sebetulnya saya masih belum bisa ninggalin pekerjaan, tapi saya akan coba izin untuk ke perusahaan untuk izin ikut kelas gitu Pak. Loh ya ini kan kelasnya sudah bisa online, bisa belajar mandiri. Jadi mindsetnya kan harus diubah mestinya. Nggak perlu ketemu, udah bisa. Kan tinggal kita diskusikan setiap minggu, misalkan seperti itu. Ikut Google Classroom saya. Ikut Google Classroom saya. Yang kemarin ya Pak ya? Ikut Pak. Ikut kan? Ya kan Iya, Anda Pak. tinggal melakukan Yang apa di yang grup. saya instruksikan. Anda saya suruh mencoba. Maaf Pak, saya izin menyampaikan. Saya Karnoto Pak dari Prodi Teknik Sipil kelas B. Mungkin saya Ya. sama dengan kasusnya sama Pak Priyo mungkin. Saya kelas Ya, B Pak Pak. Rio ini bukan informatika atau dari sipil juga? Dari sipil Pak. Oke, terus. Oke, Ini silakan kan lanjut. selama ini kan yang fasilitas Elina Pak yang dipakai kelas B teman-teman yang dipakai metode pengajaran oleh dosen. Nah kemarin Ya. ketinggalan mungkin telat join di grup WA atau apa. Nah ini ketinggalan kami Pak. Ya, nggak apa-apa Mas. Jadi begini, metode saya itu meskipun Anda ketinggalan ikut kelas saya, semuanya itu termonitoring di Google Classroom. Oh, Coba ada Pak ya, Google Class Pak ya. Ya, kalau Anda ikut grup WA, itu pasti sudah diinformasikan. Saya kasih contoh sebentar. Mungkin bisa dibantu ini Pak Google Classroom. Oh ini yang di share. Oke. Nah, ini Google Classroom di sisi saya Ya. sebagai pengajar ya.
Oke. Nah, kalaupun Anda ketinggalan, di sini saya sudah siapkan topiknya. Instruksinya seperti apa, sudah saya tulis di sini semua. Ya kan? Baik Pak, ini barusan masuk Google Class. Saya pelajari. Ya, Anda mengikuti saja apa yang sudah saya tulis di sini. Saya memang belum update yang di Elina, karena yang di Elina itu biasanya saya tulis, kemudian saya forward ke Google Classroom ini. Ya, oke, ini saya akan demokan contoh cara belajarnya. Oke ya. Oke, Anda bisa melihat di sini saya membuka halaman ini terkait keterangan. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini saya membuka halaman dari Geek4Geek ya, terkait image processing tanpa menggunakan OpenCV. Jadi dia hanya menggunakan Python tapi tanpa menggunakan fitur OpenCV. Karena fitur OpenCV ini akan saya jelaskan di mata kuliah selanjutnya, yaitu Computer Vision. Nah, ini dia bercerita menggunakan image scaling. Metodenya adalah Nearest Neighborhood Interpolation. Nah, kalau Anda nggak ngerti ini apa, Anda bisa browsing. Cari tahu apa itu Nearest Neighborhood Interpolasi ya. Nah, ini kalau Anda baca seperti ini, nah ternyata dia menskalakan. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sumbu X itu yang vertikal, yang sumbu Y ini yang horizontal. Seperti itu. Ini digambarkan. Gambar pertama adalah ukuran 3x3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian dibesarkan menjadi 6x6. Ya, jadi pikselnya diperbanyak dari 3x3 menjadi 6x6. Nah, bagaimana supaya gambarnya nanti tidak rusak gitu ya. Nah, dia menggunakan algoritma atau metodenya adalah ini. Nearest Neighborhood Interpolation. Nah, ini salah satu teknik bagaimana gambar yang low resolusi bisa jadi high resolusi. Itu tekniknya menggunakan ini. Ya, nanti dibaca lagi ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, di sini ada codingnya. Contoh menggunakan matplotlib. Nah, ini fitur yang ada di Python. Nanti Anda bisa lihat, ini dia memanggil function dari matplotlib dan numpy. Nah, nanti Anda belajar matplotlib ini apa, numpy ini apa, Anda googling. Ya, cara belajarnya seperti itu, belajar sambil mencoba. Ini saya copy. Ini sudah saya copy. Kemudian saya membuka Colab. Ya, Colab Google. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak.
Ini kita bisa file new gitu ya. Istilahnya kalau kita buka lembaran halaman coding yang ingin kita coding, di sini nyebutnya notebook. Ini Anda harus connect ke internet karena menggunakan fasilitas gratis punyanya Google. Ya, Google Colab. Anda juga bisa mencoba, kalau contoh ini Anda bisa langsung gunakan di Python yang ada di komputer Anda kalau Anda sudah install, sudah pasang. Ini karena saya di luar, saya akan gunakan ini. Saya copy paste ya, muncul seperti ini. Nah, kalau sudah saya copy paste, saya coba run dengan klik ini. Nah, ini ternyata muncul pemberitahuan. Kita lihat pemberitahuannya apa. Nah, ternyata ada kesalahan. Ada syntax error ya. Di baris 14. Syntax error. Kita cek yang 14. Nah, ini after scaling. Nah, ini mestinya ikut ke sini ya. Seperti ini. Kita coba lagi. Apakah ada error? Nah, ternyata masih ada error. Indentation error. Nah, Anda harus belajar terkait dengan cara penulisan di Python. Nah, ini kemungkinan kita harus memasukkan satu tab. Kita tekan tab. Posisi kursornya di sini, kita tekan tab. Ya. Nah, ini yang bawah ada pemberitahuan, kita coba tab lagi. Nah, hilang ya. Ya. Kita coba jalankan. Nah, dia bilang file not found. Ya. File touch.png. Ya. Nah, kita lihat ini filenya yang mana? Yang dimaksud file touch.png. Ini kita lihat yang ini, kita klik kanan, save image as, kita masukkan ini touch.png, kita replace karena saya sudah download tadi ya. Nah, kemudian kita buka lagi Colab-nya, kita taruh lokasinya di sini, kita upload file yang tadi, namanya touch.png. Oke, sudah naik di sini, kita jalankan lagi. Nah, Anda perhatikan di sini ya, ini file yang ada cuman touch.png, tidak ada yang lain. Kita jalankan. Kita lihat, ini sudah centang, nggak ada error. Ya, berarti coding kita sudah betul. Kita cek.
dia akan membuat file seharusnya skill.png. Ya. Kita coba refresh. Nah, ini muncul file namanya skill.png. Kita lihat isinya. Nah, kelihatan ya? Gimana? Kelihatan, Terlihat? Pak. Terlihat. Lihat, Pak. Halo? Terlihat, Lihat, Pak. Pak. Ya. Nah, nanti tinggal dicek. Misalkan ini saya download, kita namakan skill gitu ya. Ya, kita lihat di desktop. Yang ini skill ya. Kita cek propertiesnya. Nah, ini 150 kali 120. Ya. 150 kali 120. Ini file aslinya. Ini adalah 300 kali 241. Berarti tingginya dibagi 2, lebarnya dibagi 2 ya. Jadi diperkecil. Nah, ini contoh yang tadi. Kita kasih nama skill. Image skill. Nah, misalkan kita mau coba yang baru, kita bikin halaman baru. Nah, contoh yang bawahnya adalah membuat grayscale image. Nah, ini saya copy. Nanti dia akan mengambil file yang sama, touch.png, kemudian mengkonversi file yang berwarna ini menjadi grayscale seperti ini. Kita akan coba. Kita paste di sini pakai Ctrl V. Ya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini prosesnya dilakukan di cloud ya, di cloudnya Google. Nah, seperti ini ada error, ya kan? Kita lihat pesan errornya di bawah. Pesan errornya adalah indent, sama seperti tadi. Jadi kita perlu menambahkan indent seperti ini. Nah, karena yang atas masuk, maka yang ini perlu dimasukkan. Nah, yang ini juga. Atau ini kurang masuk lagi.
coba jalankan saja. Unexpected. Oh, berarti dia nggak perlu, kita balikin. Sama seperti yang atasnya saja. Nah, ini salah satu fiturnya Python ya. Kita coba. Nah, dia nyari file not found. Kita lihat lagi. Nah, ini tidak ada. Ya, jadi kita tambahkan yang tadi, kita upload. Ya, setelah kita naikkan filenya, kita jalankan lagi. Sudah centang, oke. Sudah tidak ada error, kita refresh. Nah, muncul file namanya gray image. Kita lihat isinya. Nah, seperti ini. Beda dengan yang touch ya. Ini kan berwarna. Nah, ini jadi grayscale. Ini bukan grayscale ini mungkin orangnya salah masukkan gambar. Ini black white mestinya. Kemudian kita cropping. Apa itu cropping? Cropping itu gambar yang 10 kali 10 tadi. Awalnya itu kita ambil misalkan ini 4 kali 4, tapi senternya di sini. Jadi ke kiri 2, ke kanan 2, ke atas 2, ke bawah 2. Seperti ini. Jadi gambar kita ambil ini dari titik tengah. Ya. Kita simpan dulu. Ini tadi sudah image skill, ini kita ngambil nama image gray. Nih, misalkan ini ya. Kita bikin baru file new. Nah, dengan praktek ini harapannya Anda 90% sudah bisa memahami environment-nya Python. Ini kita lihat yang cropping, kita copy, ya. Nanti harapannya seperti ini jadinya, yang dipotong ini ya. Jadi dia akan menghitung titik tengahnya berapa, kemudian dia mengambil 1/4 ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Kita lihat, kita coba praktek. Di sini, kita Ctrl V. Sama seperti tadi berarti, yaitu dia perlu ini. Ya kan? Kita coba ambil. File touch ya. Kemudian ininya sudah masuk, sudah betul. Kemudian kita jalankan. Nah, tidak ada error ya. Kita refresh, nanti muncul gambar crop. Nah, ini. Nah, seperti ini. Foto. Ya, mudah kan? Nah, nanti kalau sudah jalan, Anda lebih mudah mempelajari. Tadi filenya ukurannya berapa? Kemudian jadinya sekarang berapa?
Ya, misalnya ini saya save image, saya kasih nama crop.png. Ini, oh saya bukanya di sini aja, desktop. Saya simpan di desktop supaya bisa mudah lihat propertiesnya. Nah, ukurannya jadi 75 kali 60. Tadi awalnya kan 300 dia. Ya, untuk lebarnya 300. Kemudian Tingginya 300, lebarnya 240. sebentar, kebalik sepertinya saya tadi. Ini width-nya ya, 75. Kita coba lihat lagi ini. Yang touch-nya ya. Ya, lebarnya yang 300. Tingginya 241. Ya. Jadi tadi yang di scaling juga gitu. Lebarnya jadi 150. Dari 300 menjadi 150, yang satunya 241 menjadi 120. Separuhnya ya. Yang tingginya dipotong separuh, yang lebarnya dipotong separuh, dikecilkan. Bukan di crop ya, tapi dikecilkan. Karena gambarnya sama, cuman ukuran gambarnya yang berbeda. Jadi di resize istilahnya, bukan crop. Ini di resize. Di resize separuh lebar, separuh tinggi. Nah, kalau yang crop ini tadi, itu diambil hanya bagian tertentu saja. Kalau kita lihat, ini yang diambil 75 pixel dari 300 ya, lebar 300 tadi. Kemudian tingginya yang dari 241 diambil 60. Jadi dari tengah tingginya tadi diambil 30 ke atas sama 30 ke bawah. Jadi ditemukan dulu titik tengahnya mana. Nah itu. Nah dari latihan 3 tadi ya, dari skill, oh yang gray tadi belum saya download sebentar. Nah ini yang gray. Yang gray. Jadi kita lihat ini ada, ini saya hapus saja. Nah ini ada, pertama kita belajar gray, kemudian skill, kemudian crop. Nah, nanti Anda bisa pelajari masing-masing. Dari coding ini, jadi setelah Anda tahu, oh konsepnya, oh ternyata kalau model image gray ini pewarnaannya seperti apa yang dijadikan gray. Kemarin saya sudah cerita pertemuan pertama ya untuk kelas A itu, yaitu konsep satu pixel ada 3 warna, kemudian ini membuat gray-nya adalah warna-warna tadi dijumlahkan, kemudian dibagi 3. Kemudian dimasukkan nilai yang sama, menjadi warna gray. Jadi R sama dengan B sama dengan G sama dengan R plus B plus G bagi 3. Ini nanti konsep grayscale-nya macam-macam. Ini modelnya menggunakan model pictorial biasa.
Nanti ada juga model konsep grayscale yang lain. Ya, kita lihat masih ada contoh lagi enggak yang di sini. Ini crop tadi sudah. Nah, munculnya beda ya dengan crop kita tadi kan ya. Jadi kalau Anda tidak mencoba, ya Anda nggak ngerti. Nah, cuma 3 ini aja. Nah, nanti Anda bisa lanjutkan yang ini misalkan. Ini yang next, ini image processing Python, scaling, rotating. Scaling itu apa? Nah, jadi seperti yang tadi saya demokan ya, sama scaling, kemudian rotating, ini apa ini? Ini scaling yang pertama, tadi sudah yang kita kecilin. Kemudian ini rotating, diputar berapa derajat gitu. Ini shift digeser, ya kan? Digeser. Ini edge detection. Nah, ini edge detection-nya. Jadi yang dianggap gambar yang bisa membuat gambar sketsa. Nanti kalau sudah Anda bisa lanjut lagi. Ini apa ini? Blur. Nah, dari penjelasan saya, ada yang ingin Anda tanyakan? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Saya Cynthia Cindi Prastika dari Teknik Sipil kelas A. Ya. Itu pakai aplikasi apa dari Google Chrome? Oh, ini saya pakai ini ya, langsung online ya. Jadi saya tidak install Python-nya di laptop saya. Saya pakai ini, Colab. Google Colab istilahnya. Ya. Itu apa harus install aplikasinya, Pak? Sebenarnya Google Colab, kalau Google Colab-nya sendiri kan yang bikin ditaruh di cloud-nya Google. Sebenarnya kita bisa install sendiri yang notebook itu tadi di laptop kita sendiri masing-masing. Kita bisa di komputer masing-masing. Minggu depan coba saya demokan yang Python, tapi Anda coba juga ya di rumah ya. Ini mungkin saya share yang tadi yang Anda bisa coba terkait linknya. Saya taruh di bentar. Saya taruh di note ya, di note ya. Anda cek di tuh. Bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan. Saya taruh di komentar. Cek di komentar. Oke, sudah di-share ke grup kelas sama Talia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Jadi kalau 3 minggu kemarin kalian belum dapat apa-apa, ya sudah. Ini Anda ikutin aja yang dari Geek for Geeks itu ya.
untuk Anda pelajari. Jadi ini tutorial hampir setiap tahun saya pakai buat teman-teman yang mau belajar pengolahan citra digital menggunakan Python. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, Anda bisa coba dulu. Pak Cahyo izin bertanya. Iya, silakan. Untuk UAS sama UTS kira-kira offline atau online ya Mas ya? Terima kasih. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Saya Pak. Silakan, bagus. Oke, saya Bagus Putra dari Teknik Sipil kelas A. Ini untuk Oke, silakan. UTS sama UASnya dilakukan secara online atau offline gitu Pak? Terima kasih. Secara offline. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lainnya, Umi Farida. Untuk apa Pak
Yang tadi itu kalau misal saya tidak pakai apa password online, Suaranya kurang keras, Mbak. kalau saya coba langsung di Python gitu, apakah caranya sama seperti yang tadi, Pak? Di Python. Iya, di apa namanya, di komposernya Python Iya, itu langsung. tadi pakai Python juga. Oh, Iya, sama saja. Silakan dicoba. oh iya, baik Pak, terima kasih. Yang lainnya, Saya Pak Matthew, mau silakan. bertanya, eh itu Pak kalau misalkan kita coba di lokal itu file filenya harus satu directory dengan image-nya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau contoh tadi jadi satu folder. Nah, misalkan Anda bikin folder baru, tinggal diarahkan saja. Misalkan Anda di folder, ya kan, di folder C gitu, di situ kan saya langsung tulis. Nah, misalkan nanti folder image-nya ada di C image, ya Anda masukkan di situ C image nama filenya. Begitu saja. Oke, berarti tetap perlu nama pet-nya ya Pak? Hanya saja dihindari folder yang ada spasinya ya. Oke, siap Pak. Yang lainnya? Nggak dengar, tolong diulang. Ada yang ditanyakan lagi, Matthew? Cukup Pak dari saya, terima kasih. Nggak ada ya. Yang lainnya? Oke ya, jadi pesan saya, Anda harus mencoba, seperti Anda lihat tadi, contohnya bilangnya grayscale, ternyata gambarnya black white. Nah, itu kalau Anda tidak mencoba, Anda sudah mispersepsi. Ya, makasih. Tadi di Google Classroom saya sudah tulis project pertama, yaitu project menulis kolaboratif. Saya sudah kasih topik dan subtopiknya, Anda bisa mencoba mengisi di situ. Kemudian nanti akan saya tambah terkait yang langsung terhubung dengan pengolahan citra. Tugas itu kolaborasi kelas A sama B dan C. Jadi silahkan mencoba bekerja secara kolaboratif. Nanti di situ ada jejak ya, penulisnya siapa gitu ya. Yang dilakukan apa, kemudian yang diperbaiki apa, yang dihapus apa, nanti ada terlihat.
Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau gitu Anda melanjutkan yang tadi sudah saya kasih contoh. Itu tadi di tengah-tengah ya. Anda bisa mulai dari awal sampai akhir Anda praktekkan sendiri. Kayak Anda coba. Nanti pasti nanti ada yang nggak bisa jalan. Kita diskusikan minggu depan. Tapi Anda coba semua. Oke ya, kalau nggak ada ditanyakan, saya tutup kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Waalaikumsalam.